Oke, selamat datang di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai dasar HTML, di mana kemarin kita sudah belajar mengenai list. Kemudian untuk kali ini kita akan belajar membuat tabel dalam HTML. Nah, tentunya kalian harus buka dulu nih Visual Studio Code-nya. Nah, di dalam sini kita coba buat file baru dalam folder kelas dasar HTML dengan judul tabel.html. Nah, enter. Kemudian kita ketik HTML. Pilih yang HTML5 dan ubah title-nya menjadi belajar tabel. Oke, sebelum kita membuat tabel, kita harus tahu dulu nih beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam membuat tabel. Oke, di sini saya sudah menyiapkan tabel sederhana, di mana tabel ini terdiri dari 3 baris dan terdiri dari 4 kolom. Nah, untuk baris sendiri itu dihitung secara horizontal elemennya. Di sini kan terdapat 1, 2, kemudian ada 2 dan 3 baris. Dihitung secara horizontal. 1, 2, 3. Kemudian untuk kolomnya ini terdiri dari 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kolom. Jadi dapat kita simpulkan untuk tabel ini terdiri dari 3 baris dan juga 4 kolom. Oke, kita sudah mengerti apa itu baris dan juga kolom. Selanjutnya kita akan membuat tabel di dalam HTML. Tentu untuk membuat tabel ada beberapa tag yang harus kita gunakan. Ada 3 tag, ada 4 tag yang wajib. Pertama kita tag tabel untuk membungkus tabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian di dalam tabel ini nanti terdiri dari TR. TR-nya ini merupakan kolom. Nah, oke. Terus kemudian kita buat lagi di dalam TR-nya itu berisi konten dari tabelnya. Bisa kita tulis TH untuk judul. Kemudian kita buat TR baru lagi, kolom baru lagi. TR tabel row. Nah, di dalam tabel row-nya ini kita buat lagi TD. TD-nya itu isi dari tabelnya. Nah, bisa kita lihat kan untuk judulnya ini, kita misalkan ini makanan. Oke, kita buat TH baru lagi dalam TR-nya, minuman. Nah, di sini kita isi di bawah makanannya, di sisi TD, di sini isinya misalkan kopi. Nah, kemudian kita buat TD baru lagi. Sini untuk ini di sini makanan, kita buat ini ayam. Oke. Untuk minumannya kita isi misalkan kopi. Oke. Dia akan kemudian kita buka browser kita dan seperti biasa kita split dulu, kita drag and drop filenya di dalam browser kita. Oke, kita taruh sini, kemudian ketik enter. Nah, maka dia akan membuat seperti ini. Kenapa di sini dia belum memiliki garis border? Karena kita belum menambahkan atribut border di dalam tabelnya. Jadi untuk membuat garis pada tabelnya ini kita harus menambahkan border. Kita tulis border. Oke, dan coba beri nilai 1 saja. Nah, maka dia akan membuat garis seperti ini. Oke, sudah mengerti. Jadi kalau kita buat, misalkan kita buat ulang ya, untuk lebih pahamnya, kita buat untuk TR pertama. Di sini dalam TR-nya kita buat TD misalkan. Nah, kita buat 2 TD. Maka dia akan membuat TR baru atau kolom baru sejumlah 1 di sini, contohnya di sini. Nah, kemudian di sini coba kita isi ini kolom 1 baris pertama. 1. Kemudian kalau di sini berarti dia akan
isi kolom 1 baris kedua. Nah, kolom 2 baris 1. Oke, kita coba lihat. Nah, dia akan mengisi TD ini, TD yang pertama, dia akan mengisi kolom pertama, baris pertama. Kemudian untuk TD yang kedua, dia akan mengisi kolom kedua dengan baris pertama. Oke, kalau kita buat TR lagi, TR baru lagi, maka kalau kita buat TD-nya sebanyak 2, di sini untuk TD-nya, dia akan mengisi kolom pertama, baris, ya benar banget, baris kedua. Dan kalau kita buat TD lagi, dia akan mengisi kolom kedua, baris kedua. Oke, coba kita refresh dan hasilnya benar seperti ini. Oke, jadi cara pengisiannya itu apabila kita membuat TR, maka dia akan membuat wadah sejumlah seperti ini. Kemudian di dalamnya ada TD. Nah, TD yang pertama akan mengisi di sini. Kemudian untuk TD yang kedua, dia akan mengisi di sini. Kalau kita buat TR lagi, maka dia akan membuat row baru dan mengisi kolom pertama baris kedua, kemudian untuk selanjutnya dia akan mengisi kolom kedua baris kedua. Nah, ada beberapa atribut tambahan lagi di dalam pembuatan tabel. Kalau kita ingin menggabungkan nih kolom 1 dengan kolom kedua, maka kita harus melakukan row span dan juga col span. Oke, ada beberapa atribut tambahan dalam membuat tabel juga. Kita coba praktikkan col span dan row span yang gunanya untuk menggabungkan elemen secara vertikal dan juga horizontal. Contoh, misal kita buat TR baru per kolom, kemudian terdiri dari TD, 3 TD, kita buat di sini merah. Merah untuk kumpulan warna, misalkan TD untuk biru, kemudian TD untuk hijau. Nah, kita buat TR baru lagi dengan TD warna hitam, kemudian TD warna abu, kemudian TD coklat. Oke, coba kita lihat di sini. Nah, kita sudah berhasil membuat tabel dengan 2 baris dan 3 kolom. Coba kita buat judulnya, kita buat TR baru di paling atas. Oke, kemudian di sini ada TH, tuliskan warna, kumpulan warna. Nah, kita ingin menggabungkan ketiga kolom ini menjadi 1 baris. Kita akan menggabungkan elemennya ini yang semulanya 3 menjadi 1 di paling atas, yaitu dengan judul kumpulan warna. Maka kita akan menambahkan atribut yang namanya col span. Col span sejumlah 3. Maka dia akan menggabungkan elemennya itu menjadi 1 di paling atas. Nah, bisa dilihat di sini digabungkan secara horizontal. Oke, ini fungsinya untuk col span, menggabungkan elemennya ini secara horizontal. Kemudian untuk col span sendiri menggabungkan elemennya itu secara vertikal menjadi 1. Seperti di Microsoft Word, fungsi ini mirip seperti merge tabel. Oke, coba kita misalkan gabungkan warna merah ini, kita buat warna merah ini menjadi satu elemen. Kita hapus, berarti kita hapus warna hitamnya. Oke, kita hapus warna hitam. Kemudian kita tulis di dalam TD merahnya atribut row span sejumlah 2. Karena kita akan menggabungkan kolom yang merah dengan hitam. Oke, coba kita lihat. Maka hasilnya merahnya akan memenuhi baris yang pertama dan juga kedua.
dia akan menggabungkan elemen ini secara vertikal. Oke, bisa dilihat ya perbedaan antara penggunaan call span dan juga row span. Oke, mungkin itu saja untuk materi selanjutnya. Kita akan belajar membuat form dalam HTML.